mulai pada penyebab kenaikan harga BBM. Adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak diakibatkan beban subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak. Lonjakan harga minyak dunia karena adanya perlambatan ekonomi global. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah di pasar global menjelang musim dingin. Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perlu ada penyesuaian kebijakan harga BBM yang saat ini ditopang oleh subsidi dari APBN sebesar 502 triliun. Sejalan dengan harga minyak dunia yang tinggi, terdapat gap antara harga keekonomian dan harga jual Pertalite serta solar. Oleh sebab itu, Luhut menyebut pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut. Apalagi di saat ini harga bahan bakar minyak di Indonesia relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mayoritas negara lain di dunia. Sebagai gambaran, harga keekonomian BBM jenis solar mencapai 18.150 per liter, tetapi dijual di SPBU seharga 5.150 per liter. Sementara itu, harga keekonomian Pertalite mencapai 17.200 per liter dan dijual oleh PT Pertamina seharga 7.600 per liter. Terkait dengan kenaikan harga BBM, analis dari Climate Policy Institute Albertus Prabusiagian menyampaikan bahwa pengurangan kebijakan tersebut merupakan langkah baik. Ia menilai bahwa pengurangan anggaran subsidi BBM akan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Kenaikan BBM beratnya inflasi sudah pasti naik. Dampaknya juga mungkin agak domino ke sektor lainnya seperti sektor transportasi dan konsumen. Tentunya akan merasakan dampak dari kenaikan bahan bakar minyak ini. Keresahan masyarakat terkait harga bahan bakar minyak sebenarnya tidak berhenti pada kenaikan harganya saja, sebab kenaikan harga BBM secara otomatis akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang lainnya. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya kenaikan harga BBM pun melakukan aksi protes hingga demonstrasi. Sebenarnya, menaikkan harga BBM bukanlah solusi yang terbaik, mengingat ada banyak pihak yang membutuhkan BBM jenis solar dan Pertalite, seperti masyarakat yang mampu secara ekonomi, perusahaan tambang, hingga perusahaan besar sawit. Jika kenaikan bahan bakar minyak tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat, penyalahgunaan subsidi pun berpeluang untuk kembali dilakukan. Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga akan merimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal, akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan memberhentikan rekrutmen karyawan baru hingga pemutusan hubungan kerja. Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal per Maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi. Bukan hal yang tak mungkin jika tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang meningkat akan menimbulkan kekacauan hingga demonstrasi. Jika berkaca pada 2013 silam, ratusan mahasiswa dan buruh menggelar demo menolak kenaikan BBM di depan Istana Negara, Pertamina, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal tersebut seharusnya dapat menjadi pembelajaran sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. Sebaiknya mencermati beberapa poin seperti tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat Indonesia berkontribusi sebanyak 50% terhadap PDB, sehingga jika inflasi meninggi tentunya akan membatasi konsumsi masyarakat dan ikut menggerak turun PDB. Pemerintah menyiapkan beberapa langkah dalam menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mengingat mobilitas manusia menjadi indikator utama pariwisata. Menyikapi hal ini, Kemenparekraf mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya bantuan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
pada level kecil dan juga mikro agar bisa mengelola biaya operasionalnya lebih baik. Kemudian, mendorong wisata khusus yang berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak secara langsung maupun tidak langsung seperti tourism, goes, dan lari maraton. Secara jangka panjang, industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus mulai shifting secara konsisten pada pengembangan sumber energi terbaru sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Harga BBM boleh saja naik, tetapi hal itu harus dibarengi dengan infrastruktur yang mumpuni dengan kemacetan yang dapat terkendali. Kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi pemakaian penggunaan bahan bakar minyak. Yang pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan, bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Mulai dipikir-pikir lagi deh jika kita ingin menambah kendaraan. Yang ketiga, menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Yang keempat, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting, misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga, semakin baik hubungan batin dan komunikasi anggota keluarga. Yang kelima, bagi PNS yang tinggal bersama keluarga, akan lebih hemat kalau masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik. Selain itu, Pertamina akan memberlakukan aturan baru terkait dengan cara pembelian bahan bakar minyak subsidi, solar dan pertalite. Mulai 1 Juli 2022, masyarakat harus menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli kedua jenis bahan bakar minyak tersebut. Tak hanya itu, ada beragam fungsi aplikasi My Pertamina lainnya dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pihak Pertamina berinisiatif menerapkan aturan pembelian BBM tersebut, di mana yang bisa beli BBM-nya hanya yang sudah terdaftar dalam sistem My Pertamina. Kewajiban membeli BBM solar dan pertalite subsidi di aplikasi ini pun akan diterapkan di 11 daerah di 5 provinsi di Indonesia per 1 Juli 2022. Dilansir dari situs resmi My Pertamina, adapun 11 daerahnya mulai dari Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, serta Kota Sukabumi.